Halo teman-teman, halo Sobat Katolik. Masih bersama saya Ernst di Dikaplok. Dan masih lagi sama Romo Hermanto. Sebelumnya Romo udah bahas soal Santo Ignatius. Hmm, Udah bahas, nama kamu kan baptis kamu harus diteladani. oke. Carlo Acutis sebagai Santo Milenial, Beato Milenial. Harus kamu teladani. Dan kita semua bisa menjadi kudus. Yang jadi pertanyaan saya Romo. Saya mendapatkan nama Ignatius itu kan dari orang tua. Mm-mm. Waktu saya masih bayi. Gimana kalau teman-teman lain yang mungkin Antonius, Andreas, atau mungkin Matius di luar sana meneladani nama-nama itu, Romo? Oke, itu berarti mulai kita dibaptis, kita semua diberi nama Nama. baptis. Oke. Nah, nama baptis itu selalu diambil dari nama Santo Santa. Santa, orang kudus. Dengan kata lain, kita itu mengenal Santo Santa ini dari kecil. Iya. Bahkan dari bayi kan, Dari ada yang bayi, baptisnya baptisnya bayi. kan dari bayi. Ah, Masih ada belum yang bisa baptis dari ngomong. bayi, belum bisa ngomong, tapi sudah diberi nama Mm. Santo Santa. Nah, pertanyaannya, loh kenapa kita sejak kecil mengenal Santo Santa? Padahal inget aja enggak. Padahal inget aja Inget enggak. aja enggak kapan ya aku dibaptis ya. Begini, Sobat Katolik, gereja itu menginginkan kita semua dekat kepada Yesus dan Allah. Ya, dekat kepada Yesus dan Allah. Nah, tentu kita dalam hidup beriman tidak bisa berjalan sendirian. Oke. Ya, apalagi orang baru yang dibaptis perlu penuntun. Nah, Perlu penuntun. dampingan. Perlu pendamping, perlu panutan. Siapa yang bisa dipanutan, yang bisa dijadikan teladan? Yaitu orang kudus. Orang kudus. Orang kudus, Santo Santa itu. Oke. Misalnya Ernst, orang tuanya memberikan nama baptis Ignatius. Ignatius dari Loyola. Saya Antonius dari Padua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Ernst bisa meneladani Santo Ignatius dari Loyola, saya bisa meneladani Santo Antonius dari Padua. Oke. Tapi banyak juga, maksudnya teman-teman kita Sobat Katolik yang mungkin udah menikah dan mau punya anak, namanya siapa ya? Oh ini aja bagus, bagus. Bagus itu dalam artian keren. Dalam artian kayak Peter, Peter. Matthew, Andrew. Aku pengen anakku kayak Spider-Man. Peter Parker. Aktornya juga Andrew Garfield. Waduh, Wah, nih wow gimana banget ini, nih ya. Maksudnya kalau kita tarik namanya, ini kan juga seorang Petrus. Kita tarik namanya juga Andreas, Andrew Garfield, Peter Parker. Tapi apakah atau orang-orang yang udah terlanjur dengan nama-nama keren ini lupa dengan nama, oh maksudnya itu seperti ini, santonya itu yang ini loh. Itu gimana? Apakah ada panggilan untuk bertobat atau, eee, ini loh ternyata namaku ini, aku harusnya meneladani seorang santo ini atau santa ini. Itu apakah bisa yang kategorinya terlambat tadi itu? Harusnya bisa. Jadi kalau kita memilih nama baptis, Mhm. kita harus tahu dan kenal siapa itu. Boleh banget namanya Peter, mungkin terinspirasi dari Spider-Man Peter Parker. Ya, boleh sekali. Peter itu kan artinya Petrus. Iya, Dalam bahasa Jerman kalau tidak salah. Peter, Petrus, Inggris. Kalau Jerman, Jerman itu Piet, Pit. Pit, Inggrisnya Peter kan. oke. Boleh saja. Tapi kita harus tahu bahwa itu adalah seorang santo. Petrus, Matius, Andreas, Yakobus, Benediktus, Rasul bahkan, berasul. Jadi jangan cuma Petrus ini. keren-kerenan aja. Iya. Biar keren. Wah, John. John Kan? artinya apa? Nggak John tahu. artinya apa? Apa Nggak ya? tahu. Padahal Yohanes. Padahal Yohanes penginjil.
Nah, kerap kali yang terjadi adalah kita memilih nama baptis itu untuk keren-kerenan doang. Padahal tujuan gereja meminta kita memilih nama baptis itu untuk membimbing kita, menjadi teman kita. Oke. Teman loh. Jadi bukan sekedar tempat untuk mengabulkan doa. Nah, Oke. Santo Antonius tolong bantu saya menemukan barang hilang ini. Bukan, bukan. Tapi bagaimana teladan Santo Antonius itu membantu saya untuk beriman. Oke. Jadi kita tokoh idola. Ya kalau sekarang coba kita tanya anak-anak sekarang itu. John, idolamu siapa? Tony Stark. Ya kan? Iya, I Tony love you Stark. 3000. Tapi mati akhirnya ya. Oh iya ya. Aduh aku gak mau mati. Ana, siapa idolamu? Wonder Woman misalnya gitu. Wonder Woman. Jarang banget yang sebut nama baptisnya. Santa Cecilia. Santa Cecilia, supaya Iya. dia bisa dibakar hidup-hidup karena mempertahankan keperawanannya untuk Kristus. Waduh. Itu Waduh. sangat wow. Makanya orang kudus itu disebut sebagai hero-nya gereja. Oke. Saya pernah berdoa. Ya, Diajak bareng-bareng. Santo Antonius doakanlah kami. Santo Albertus doakanlah kami. Bentar. Kalau aku selipin di dalam hati Santo Ignatius gitu. Boleh nggak? boleh banget. Tapi Boleh yang banget. sana udah terlanjur bilang amin. Nggak apa-apa. Jadi itu ungkapan iman yang menandakan kedekatan kita dengan Santo Pelindung kita. Walaupun Oke. tidak ada di situ. Emang sebenarnya Santo Pelindung kita ini bentuknya seperti apa sih? Apakah kita mau kemana aja, dia selalu ada di sekitar kita? Maksudnya kayak kita panggil, gimana ya Santo, misalnya kayak saya, Santo Ignatius gimana ya? Saya harus iya atau tidak nggak? Gitu. Gini Atau gambarannya. cuman kita sebagai penghantar doa kita? Gambarannya begini. Kita kalau mengidolakan bapak kita misalnya. Nah, itu Oke. contoh paling gampang. Mhm. Ya, saya mengidolakan bapak saya. Kenapa? Karena bapak saya itu pekerja keras, ya, suka Mhm. menolong orang. Saya ingin menjadi bapak saya. Oke. Nah, apakah bapak saya itu selalu ada di sekitar kita? Enggak sih. Dia kan kerja di tempat mana, tempat mana. Tapi sosoknya itu kita rasakan, waduh ada Aduh. gitu loh. Oke. Nah, itulah Santo Pelindung. Walaupun dia di surga, tapi karena kita memilih dia, kita tahu riwayat hidupnya seperti apa, dia itu Oh. menjadi idolaku gitu loh. Kita merasa kita selalu dijaga dan selalu Iya, diawasi. dekat, ada yang mendoakan kita. Oke, kayak seorang bapak gitu. Ya, seperti kita kalau mengidolakan bapak kita, mama kita. Yang udah berjasa buat hidup kita. Nah, berjasa buat hidup kita Padahal dan membantu kita. Oke, padahal bapaknya bukan orang kudus. Iya, bapak ibu kan orang kudus. Tapi kudus buat kita. Heeh. Kudus buat kita dalam artian dia yang jasanya besar buat kita, merawat kita. Itu yang kita teladani. Betul. Seperti kita meneladani Santo Santa itu tadi. Santo Santa itu. Dan ingat, Santo Santa ini adalah pahlawan iman dalam gereja. Dan kita, karena semua dari kita dipanggil menjadi kudus, kita perlu teladan, perlu teman untuk membimbing kita ke arah situ. Siapa yang bisa? Orang kudus. Orang kudus. Termasuk untuk menyampaikan doa-doa kita. Termasuk untuk menyampaikan doa-doa kita. Jadi orang kudus ini memang sangat penting bagi kita supaya kita mengenal Yesus dan mengenal Allah lebih baik lagi. Baik Mo, kalau gitu dari dalam doa-doa kita itu kita sering sebut nama-nama orang-orang kudus. Apakah Santo Antonius dari Padua, Santa Cecilia, Santo Albertus itu juga berfungsi sebagai kurir untuk menyampaikan doa-doa kita pada Tuhan? Bukan hanya sekedar kurir, tapi dia tuh rekan kita, teman kita, teladan kita. Kalau dianalogikan kayak di situ ada Tuhan, di sini ada kita, doaku omongin ke Tuhan. Apakah gitu Mo? Enggak sampai itu juga, tapi bisa seperti itu analoginya. Tapi kalau hanya sebagai kurir kok
Kasihan kasar, banget ya. Kita butuh, kalau nggak kita sopan banget kita soalnya. datang ke dia kalau kita butuh. Iya, Nggak butuh kita campakkan dia. Waduh, iya, kasihan. bukan teman yang baik. Bukan teman yang baik, tapi teman yang baik memang disuruh menyampaikan, tetapi kita kenal juga. Oke, Kita ikuti, kita teladani sikapnya yang baik. Ya, sikap kepahlawanannya dalam iman harus kita teladani. Karena itulah teladan-teladan mereka lah yang akan membantu kita untuk semakin mengenal Yesus dan semakin mengimani Allah. oke. Dan juga mencintai sesama kita. Menarik sekali Romo Hermanto soal pembahasan kita hari ini juga di episode-episode sebelumnya di mana kita udah menjelaskan kudus itu apa sih? Mulai dari seorang orang yang kudus, misalnya Santo Santa, kemudian arti dari kata kudus itu apa sih? Romo ambil contoh soal cawan yang kita pakai di gereja, nggak boleh kita pakai sembarangan. Ya, Kemudian ada orang kudus itu apakah memiliki dosa atau tidak? Apa sih artinya kudus, orang-orang kudus ini buat kita orang-orang awam? Mengapa kita dibaptis kasih nama-nama Santo Santa? Apa sih kisah-kisahnya Santo Santa itu? Kenapa kok kita pakai dibuat nama baptis kita? Apa fungsinya? Apa artinya untuk kita sebagai manusia, khususnya sebagai Kristen Katolik yang baik? Kemudian gimana sih kalau kita berdevosi istilahnya menyebutkan nama Santo Santa pelindung kita dalam doa-doa kita, Santo Antonius dari Padua doakanlah kami, Santo Ignatius doakanlah kami, Santa Cecilia itu artinya apa yang dimana bukan sebagai kurir tapi kita harus lebih memaknai eh, perjuangan mereka, kisah mereka dan kita jadikan mereka sebagai teman ya, kita untuk berdoa kepada Tuhan. Benar Romo? benar sekali. Ya. Terima kasih Romo Hermanto sudah menemani Ernst di sini juga menemani teman-teman sobat Katolik semua. Jangan lupa untuk selalu saksikan di Kaplok setiap hari Jumat jam 6 sore hanya di channel YouTube Paroki Santo Albertus Sutrapani. See you guys.